Yang kasus pencucian uang 349 triliun saya bongkar. Dan itu masih berjalan sampai sekarang. 300 surat LHA dengan nilai dugaan pencucian 349 triliun, tetapi pada waktu itu DPR kemudian meminta pemerintah menyelesaikan secara internal, tidak diselesaikan secara politik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Pop. Selamat malam, selamat sejahtera bagi kita semua Kota Medan. Selamat datang di Kota Medan, rumah kita. Saya mau bertanya, Prof, nama saya Cut Zuriati. Tadi pagi kebetulan saya lihat YouTube Prof. Dan seperti gayung bersambung, saya jumpa Prof. Karena ketika saya lihat YouTube tadi pagi, saya ingin bertanya tapi kemana gitu. Saya melihat tayangan Prof di YouTube masalah pajak. Di situ Prof mengatakan bahwa apabila masyarakat kita, pengusaha-pengusaha besar taat akan pajak dan membayar, tidak memotong pajak, korupsi, kita akan sejahtera. Bahkan keuangan negara akan berlimpah. Prof ketika di YouTube memberikan contoh seperti seandainya ada sebuah perusahaan yang mempunyai pajak sebesar 50 miliar, apabila pajak tersebut dibayar seutuhnya ke kas negara, maka kas negara akan besar. Tetapi kejadian yang banyak didapat adalah di situ Prof menjelaskan bahwa contohnya 50 miliar itu ada deal-dealan antara pengusaha dengan pejabat pajak. 20 miliar dibayarkan negara, 30 miliar bagi dua. Yang ingin saya tanyakan, Prof, dulu kita punya Gayus dan Prof di kabinet sudah cukup lama. Dan saya yakin sebenarnya Prof ingin menuntaskan itu. Sebenarnya Prof tahu, mungkin hati Prof tidak mengena dengan kejadian itu, tapi Prof punya atasan. Apakah dulu yang lalu-lalu, pemimpin yang lalu tidak mau menyelesaikan masalah pajak ini atau memang tidak mau sengaja? Dan yang pertanyaan saya kedua, seandainya saya tidak ingin menyatakan Prof cawapres, bagi saya Prof adalah sudah cawapres. Apabila Prof nanti dengan Pak Ganjar, akan mampukah Prof menyelesaikan masalah pajak yang tidak dibagi oleh oknum-oknum pajak yang luar biasa ini? Kita tahu kemarin kita punya Gayus, kemarin ini kita sama-sama lihat, karena kesalahan yang dilakukan anaknya, maka ketahuanlah orang tuanya yang orang pajak mempunyai harta yang luar biasa, padahal dia cuma ASN pajak. Apakah Prof kami masyarakat Kota Medan umumnya ingin minta jaminan kepada Prof, tolong katakan juga kepada Presiden kita Ganjar Pranowo untuk menyelesaikan masalah pajak dengan serius. Bisakah Prof? Bisakah dilakukan? Cukup. Tabrak Prof. Pasti akan hal-hal seperti itu pasti akan kita sikat. Tabrak. Kita tabrak. Ya, sesuai dengan kewenangan yang kita miliki gitu. Jangan, bisakah menghapus hal seperti itu? Kalau menghapus barangkali tergantung pada lingkungan politiknya. Tapi kalau menindak yang ketahuan, kita tindak. Itu kasus Gayus dan sebagainya kan sudah lama. Itu pola-pola permainan di pajak itu dulu lama ya, sebelum itu kan kayaknya jauh sebelum Bu Sri Mulyani jadi Menteri Keuangan itu sudah terjadi. Jadi betul kalau ada orang kurang pajak, ibu mau punya pajak, lalu ibu minta korting atau sudah ditetapkan pajaknya, bayar pajak nih 80 miliar, bayar ibu.
Sudah itu ngajukan restitusi pajak, itu kelebihan ngitung loh, minta dikembalikan, lalu disuruh ke konsultan pajak. Konsultan pajaknya itu temannya atau saudaranya pegawai pajak ini, lalu dia memberi rekomendasi ini kelebihan bayar 60 miliar. Lalu 60 miliar dikembalikan. Karena ada sudah konsultan pajak itu nanti dibagi dua, saya dan ibu. Itu pola, dan itu saya contohkan tuh bukan fitnah. Saya ngambil contoh yang sudah dihukum ini. Kalau saya nyebut yang masih dugaan nanti dikira fitnah. Yang sudah dihukum saja, sudah begitu polanya gitu. Nah, apakah saya belum lama di kabinet? Saya di kabinet baru 4 tahun itu terjadi semua ini. Sesudah saya bongkar. Yang kasus pencucian uang 349 triliun saya bongkar. Dan itu masih berjalan sampai sekarang. Di pajak sendiri sekarang sudah mulai ada pembenahan. Kasus-kasus itu pola yang sudah menaun di perpajakan dan kepabeanan, ya. Oleh sebab itu kalau saya tidak bilang kalau pajak naik lalu kita sejahtera, enggak. Kalau tax ratio itu perbandingan penerimaan pajak dengan GDP mencapai 14% saja, keseluruhan APBN kita udah tertutupi. Sekarang nih tax ratio pajak kita tuh 10,5, ini sudah memikul atau menanggung 82% APBN. Kan tinggal nambah sedikit sudah 100% APBN. Apalagi bisa sampai ke 20 gitu. Itu maksud saya. Itu jawabannya. Hari ini saya akan menyampaikan laporan terbuka kepada publik mengenai hasil atau laporan akhir Satgas TPPU. Satgas TPPU itu adalah Satgas yang pada bulan Maret dan April yang lalu itu ramai menyangkut soal 300 surat laporan hasil analisis PPATK tentang dugaan tindak pidana pencucian uang sebesar 349 triliun yang pada waktu itu sempat ramai di DPR karena ada 2 komisi yang menerima laporan yang berbeda sudut pandangnya. Komisi 3 Menko Polhukam selaku Ketua Komite Nasional TPPU bersama PPATK di Komisi 3, kemudian di Komisi 11 Menteri Keuangan selaku atasan atau institusi langsung yang membawai Dirjen Pajak dan Kepabeanan Bea Cukai. Pada waktu itu sepertinya ada perbedaan, sehingga ketika dipertemukan di Komisi 3 di forum yang sama, akhirnya ada kesamaan bahwa memang benar ada 300 surat LHA dengan nilai dugaan pencucian 349 triliun, tetapi pada waktu itu DPR kemudian meminta pemerintah menyelesaikan secara internal, tidak diselesaikan secara politik. Nah, penyelesaian internal pemerintah itu dilakukan melalui pembentukan Satgas. Nah, Satgasnya itu terdiri dari berbagai institusi, ya, ada dari PPATK, dari Kementerian Keuangan, dari Kepolisian, dari BIN, Kejaksaan, dan yang lain-lain, disertai dengan tim ahli. Tim ahli ini tim independen yang memang karena keahliannya diundang untuk membahas ini. Hadir tim ahli pada hari ini, yang hari ini hadir nih, ada Bapak Yunus Hussein, kemudian Bapak Muhammad Yusuf, ini dua-duanya mantan kepala PPATK. Kemudian ada Pak Rimawan Pradiptyo dari Universitas Gadjah Mada, Ibu Wuri Handayani, kemudian
ada Bapak Danang Widoyoko, kemudian ada Bapak Faisal Basri, ada Ibu Mutia Gani Rahman, kemudian ada Mas Ahmad Santosa dan Ibu Ningrum Natasha Sirait. Absen hari ini Pak Gunadi, Pak Topo Santoso, Pak Laudem Syarif yang biasanya rapat-rapat selalu hadir, tapi hari ini absen. Yang lain hadir semua dari tenaga ahli. Saya sampaikan hasilnya sebagai berikut. Hari ini, hari Rabu, tanggal 17 Januari 2024, saya sebagai Ketua Komite Nasional TPPU sekaligus sebagai pengarah Satgas TPPU terkait dugaan 300 surat dugaan atau masalah pencucian uang ke Kementerian Keuangan telah menerima laporan akhir Satgas TPPU yang berisi hal-hal pokok sebagai berikut. Satgas TPPU dibentuk berdasar hasil keputusan rapat Komite Nasional TPPU 10 April 2023 dan disampaikan dalam rapat dengar pendapat dengan Komisi 3 DPR tanggal 11 April 2023. Masa tugas Satgas TPPU telah berakhir pada 31 Desember 2023 dan dalam kurun waktu 8 bulan. Satgas telah melakukan supervisi dan evaluasi penanganan 300 surat LHA, LHP, informasi dugaan TPPU dengan nilai agregat lebih dari 349 triliun. 300 surat LHA, LHP informasi seluruhnya telah dibahas secara sistematis dalam Satgas TPPU dengan melibatkan 12 orang tim ahli yang terdiri dari para akademisi dan para tokoh yang concern dalam pemberantasan TPPU bersama Dirjen, sekarang hadir nih Dirjen Bea Cukai dan Dia Cukai, kemudian Dirjen Pajak, Kejaksaan, Kepolisian, dan KPK. 3. Perkembangan yang paling signifikan dari kerja Satgas TPPU adalah penanganan surat LHP nomor SR 205/2020 terkait kasus importasi emas dengan nilai transaksi keuangan mencurigakan sebesar 189 triliun. Sebelum ada Satgas TPPU, kasus ini tidak berjalan. Namun dengan supervisi Satgas, kasus mulai diproses dengan mengungkap dugaan tindak pidana kepabeanan oleh penyidik Direktorat Jenderal Bea Cukai dan dugaan tindak pidana perpajakan oleh Dirjen Pajak. Status kasus kepabeanan importasi emas grup SB telah naik ke tahap penyidikan. Sedang kasus perpajakan dalam tahap pengumpulan bukti permulaan yang terdiri dari 4 wajib pajak dengan perkiraan pajak kurang bayar mencapai ratusan miliar rupiah. Terhadap kasus lainnya, saat ini sedang ditindaklanjuti oleh Kejaksaan, Kepolisian, dan KPK. Kehadiran Satgas TPPU juga telah memberikan efek positif penyelesaian kasus-kasus serupa, baik penanganan dan penyelesaian tindak pidana asalnya maupun TPPU-nya, seperti kasus yang melibatkan oknum Bea Cukai di Makassar dan Yogyakarta. Jadi saudara, kasus itu berjalan penanganannya dengan cukup baik karena itu tadi ada yang sekarang sudah masuk penyidikan, ada yang sudah divonis. Seperti Rafael Alun mau masuk di surat ini sudah divonis seminggu lalu. Yang sebelumnya lagi ada di 300 surat itu Angin Prayitno. Sebelumnya lagi juga ada Gayus. Itu kan 300 surat sejak tahun 2009, cuma
belum terlapor, ada yang belum terlaporkan, ada yang masih berproses. Jadi semuanya itu sudah berjalan. Satgas TPPU telah memetakan permasalahan dan menyampaikan 7 rekomendasi. Salah satu rekomendasinya adalah Komite Nasional TPPU agar melakukan supervisi terhadap penanganan kasus importasi emas dengan melibatkan kelompok ahli dan kelompok kerja. Bahkan tadi ada usul yang lebih spesifik, dibentuk kelompok kerja yang terus mengawasi setiap laporan itu, memonitor. Dikirim tanggal berapa suratnya, sebulan kemudian tuh sampai mana, sebulan kemudian sampai mana, dan seterusnya, agar tidak ada yang terlantar. Saudara, Satgas TPPU ini telah berakhir masa tugasnya, namun mekanisme kerja Satgas TPPU yang terbangun dengan baik selama ini akan dilanjutkan dan menjadi bagian optimalisasi kerja tim pelaksana Komite Nasional TPPU. Selanjutnya, saya selaku Ketua Komite akan menyelenggarakan rapat komite dalam waktu yang tidak terlalu lama untuk membahas masalah ini. Saya mengucapkan terima kasih atas kerja keras seluruh anggota Satgas TPPU dan atas dukungan semua pihak, termasuk saudara-saudara para pewarta yang selalu rajin mengikuti dan memberitakan soal ini. Dan sebagai kabar bagusnya saya ulangi, alhamdulillah pada akhir tahun lalu Indonesia sudah masuk menjadi anggota penuh Financial Action Task Force, satu rezim negara-negara anti pencucian uang yang itu sudah diperjuangkan selama 18 tahun. 18 tahun kita berjuang untuk menjadi anggota FATF dan baru berhasil tahun 2023 karena kita terus memacu, memburu tindak pidana pencucian uang dan meningkatkan kualitas kerja dan kinerja PPATK.